Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anantakusuma dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2023 Fakultas Teknologi Informasi dengan NIM 231113007 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil pekerjaan saya, yaitu terkait mata kuliah teknik kendali pada ujian akhir semester di semester 3 ini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adelia Oktora Prestisaida, SSI, MT. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, saya ingin sedikit berbagi informasi bahwasanya presentasi ini dibuat setelah saya menjawab dan membuat laporan terkait UAS mata kuliah teknik kendali. Seperti itu. Nah, agar tidak berlama-lama, karena waktunya maksimal itu hanya juga 10 menit, mari kita slide ke selanjutnya. Nah, di sini ada analisis dan desain sistem kendali. Ada dua gambar, yaitu ada gambar step response dan juga gambar plot root locusnya. Nah, di sini awal-awal yang kita cari yaitu harus mencari step response. Nah, step response di sini dihasilkan yang pertama itu dari apa yang sudah diplotkan oleh Ibu Adel, yaitu terkait setiap mahasiswa itu mendapatkan berapa R, berapa L, berapa C, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya analisis, gambarnya tuh jadi seperti ini. Bisa dilihat dalam tahapan analisis step response ini, waktu delay-nya itu hampir tidak ada, karena sedikit sekali waktu delay itu hampir tidak ada yang terlalu berbeda, yang terlalu signifikan seperti itu. Grafik itu dimulai naik langsung setelah time itu sama dengan 0 seperti itu. Kemudian ada rise time. Nah, atau waktu naik. Rise time sendiri itu yaitu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% hingga 90% dari nilai akhir. Nah, bisa dilihat di sini yaitu waktu naik atau rise time-nya itu relatif cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada waktu pemantapan atau settling time, yaitu apa sih settling time? Itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai dan tetap dalam rentang kurang lebih 2% dari nilai akhir. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu di sini ada nilai akhir atau steady state value. Bisa dilihat pada grafik itu mendekati nilai 0,85 di bagian sini, bagian kurva yang naik ke atas itu sekitar 0,85, menunjukkan sistem memiliki respons non-overshoot atau stabil seperti itu. Kemudian setelah kita mencari step respon, kemudian kita ada gambar root locus. Nah, root locus bisa dilihat seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, tadi yang saya bilang bahwa setiap mahasiswa itu berbeda. Saya mendapatkan resistor yaitu 820, induktor 0,02 dan juga kapasitor 4,00E strip 05 seperti itu. Nah, analisisnya overshoot itu maksimum harus 10%. Tapi setelah gambar step respon tadi itu terlihat sedikit overshoot pada respon awal, namun tidak signifikan. Dari hasil gambar atau visual tadi juga terlihat kurang dari 10% seperti itu. Kemudian rest time-nya itu targetnya itu kurang dari 1 detik. Apa sih rest time? Itu adalah waktu yang dibutuhkan output untuk naik dari 10% hingga 90% dari nilai akhir. Pada gambar ini output naik dari sekitar 0,1 hingga 0,9 dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Jadi kesimpulannya ya
rest time ini udah terpenuhi gitu dengan sangat baik malah seperti itu. Kemudian di bagian steady state error, ya kan, di sini ada apa namanya, harus kurang dari 5%. Nah, apa sih steady state error itu? Itu perbedaan antara nilai output akhir dengan nilai input yang diinginkan. Dalam hal ini nilai input itu mungkin 1 gitu. Pada gambar yang tadi, output terlihat stabil di sekitar 0,9, yang berarti error steady state sangat kecil. Kemungkinan itu kurang dari 5%, kemungkinan besar. Jadi kesimpulannya ya, kriteria steady state error kemungkinan besar sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada diagram blok sistem kendali berantai seperti ini. Ada RS, G1S, G2S, dan juga outputnya itu CS. Diagram blok itu adalah representasi grafis dari suatu sistem kendali yang menunjukkan hubungan antara sistem masuk atau input dan sinyal keluar output melalui berbagai elemen sistem yang diwakili oleh blok-blok fungsi transfer. Kemudian ada penjelasan komponen utamanya. Yang pertama adalah RS atau input set point. Itu perannya itu merepresentasikan sinyal masuk yang diinginkan atau nilai acuan yang ingin dicapai oleh sistem. Contohnya, dalam pengaturan suhu ruangan, RS ini adalah suhu yang diinginkan, misalnya 20-25 derajat seperti itu. Kemudian ada G1S atau block diagram transfer function sebagai controller, yaitu perannya merepresentasikan fungsi alih dari pengendali atau controller. Pengendali ini bertugas untuk memproses sinyal kesalahan atau selisih antara input dan output dan menghasilkan sinyal kendali yang akan diberikan ke sistem. Contohnya dalam pengaturan suhu, G1S bisa berupa controller PID yang akan mengatur output heater berdasarkan perbedaan suhu aktual dan suhu yang diinginkan. Kemudian ada G2S, yaitu sama dengan fungsi alih dari plan sistem yang plan ini adalah bagian dari sistem sinyal kendali dari kontrol yang menghasilkan output. Contohnya dalam pengaturan suhu adalah ruangan itu sendiri. Jadi suhu dalam ruangan itu sendiri yaitu yang mengatur G2S. Kemudian ada output atau respon sistem. Nah, di sini tuh perannya mempresentasikan sinyal keluaran atau respon dari sistem setelah menerima sinyal kendali, seperti itu singkatnya. Kemudian kita slide. Nah, di sini ada analisis stabilitas, ada gambar diagram Bode dari representasi grafis respon tadi, frekuensi suatu sistem. Kemudian ada grafik, di sini grafik magnitude, juga ada grafik phase atau fase. Bisa dibaca di sini penjelasan-penjelasannya, dan ini juga gambar-gambarnya. Kemudian kita lanjut. Ini ada analisis stabilitas, itu gambar plot Nyquist, itu representasi grafis dalam bidang kompleks yang digunakan untuk menganalisis stabilitas sistem suatu umpan balik atau feedback dalam domain frekuensi. Plot ini tuh menunjukkan hubungan antara magnitude dan phase respon frekuensi sistem loop terbuka. Bisa dilihat dan bisa dibaca sendiri, kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini hasil analisis saya. Kemudian kita next. Nah, untuk memahami sistem perancangan kontrol PID, kita tuh harus tahu gitu, pahami karakteristik sistem, terus kemudian respon waktu, stabilitas, dan error steady state. Tapi karena punya saya itu di awal tadi tidak atau memenuhi semua, jadi saya tidak menggunakan kendali kontrol PID seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah perbuatan kata dan juga presentasi yang kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.